Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga dua saham ya. Kali ini dua saham karena di minggu depan bursanya buka 3 hari saja karena ada libur Hari Raya Waisak di tanggal 23 sampai 24 Mei 2024. Jadi kali ini saya bagikan dua saham dulu ya, dan di minggu depan nanti akan kembali menjadi 3 saham yang bisa teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. Oke? Oke, pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga dua saham yang menarik untuk tanggal 20 sampai 22 Mei 2024. Jadi analisa ini mulai berlaku besok di hari Senin sampai di hari Rabu. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokannya kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join, boleh nanti join ke Telegram tersebut karena teman-teman akan mendapatkan benefit yang cukup menarik, yaitu mendapatkan saham menarik setiap harinya. Kemudian mendapatkan saham-saham seperti saham scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Untuk Antek Saham juga memiliki membership yang premium, tentunya yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak ya, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, dan juga trading plan ini akan dipandu nanti di Telegram. Kemudian, mendapatkan belajar analisa teknikal saham melalui Google Meet yang diadakan sekali 2 minggu menggunakan Google Meet dan akan diinfokan di Telegram nantinya. Kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja dengan saya, dan diskusi analisa atau request analisa saham kepada saya secara langsung. Jadi bagi yang berminat boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan ya bagi teman-teman yang belum mempunyai biaya untuk join ke Antek Saham Premium, boleh join ke pelanggan Antek Saham di YouTube saja karena teman-teman akan mendapatkan benefit seperti menjadi prioritas ya dalam berdiskusi di kolom komentar YouTube, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, dan juga ada yang per hari dan saya bagikan di langganan YouTube. Jadi saya juga share di sana saham yang bisa dipantau per 1 hari tersebut dan yang akan saya bagikan juga secara mingguan dalam bentuk video. Dan sudah saya upload tadi, kemarin saya upload, dan tentunya pelanggan di YouTube sudah menonton saham-saham apa yang bisa dipantau atau bisa di-entry untuk atau mulai hari Senin depan. Dan juga saya membagikan konten eksklusif di sana, membahas saham-saham yang sedang trending atau saham-saham seperti Big Banks di sana. Saya juga sudah mengupload analisa saham Telkom, ASI, dan BBRI di sana. Jadi yang ingin gabung boleh saja ya, klik tombol gabung di YouTube Antek Saham karena biayanya hanya 30.000 saja per bulan dan bisa dibatalkan kapan saja. Oke, jangan lupa ya subscribe channel YouTube Antek Saham ini, atau jika belum menonton video sebelumnya, boleh menontonnya karena saya membagikan analisa dari saham Goto, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO. Kemudian saya juga membagikan analisa dari saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Boleh tonton video tersebut karena saya membagikan analisa yang menarik di sana, dan ada juga saya bagikan trading plan pada analisa tersebut. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Untuk IHSG boleh kita lihat di sini ya. Cukup bagus ya, atau sangat bagus 1 minggu terakhir ini. Harga bisa naik ya, hijau. Jika kita cek secara mingguan, IHSG bisa hijau sampai 3% lebih. Jadi sangat bagus. Tentunya porto teman-teman juga pasti hijau ya, karena memang IHSG naik lagi ke area 7.300-an. Dan di sini view kita juga seperti itu, akan cenderung bergerak naik karena memang mulai ada rejection di area demand-nya. Jadi untuk IHSG karena sudah breakout di sini, kita boleh tarik sebuah trend line di sini, maka akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke area supply selanjutnya. Sini boleh kita tarik sebuah trend line dan sudah di breakout di hari Kamis, dan satu lagi di sini menjadi konfirmasi untuk IHSG bisa melanjutkan naiknya ke area supply 7.370 sampai 7.404 atau sampai ke resisten 7454. Jadi untuk IHSG lebih berpotensi untuk bergerak naik ke area supply yang di sini. Jikapun nanti turun, maka turunnya itu hanya untuk retest saja, turun untuk retest, lalu naik lagi ke area supply-nya. Nah, karena hanya buka 3 hari saja selama 1 minggu ke depan, maka view-nya seperti ini saja, akan cenderung bergerak naik dan bisa nanti bermain
di area supply ini, supply 7370 sampai 7404. Jadi kemungkinan untuk IHSG berpotensi nanti mulai bergerak naik ke area ini dan bergerak sideways nantinya di area supply-nya. Jika kita cek untuk inflow atau outflow dari IHSG, boleh kita lihat di sini ya. Mulai ada inflow ya. Inflow mulai dari tanggal di 15 Mei, tanggal 15, lalu di 16 mulai ada lagi, dan paling tingginya di tanggal 17 Mei atau di hari Jumat kemarin. Jadi pergerakan naik dari IHSG ini disertai dengan adanya inflow pada IHSG yang menandakan pergerakan naik dari IHSG tergolong sehat untuk kali ini. Jadi memang untuk IHSG sangat berpotensi untuk melanjutkan naiknya karena memang secara inflow dari asing mulai masuk pada IHSG. Jadi akan lebih cenderung bergerak naik ya ke area supply. Jikapun nanti bergerak turun, maka pergerakan turunnya hanya untuk koreksi ke area support di sini. Turun ke area support 7234, lalu naik kembali. Nah, tentunya yang diuntungkan beberapa saham dengan market cap yang besar ya, seperti Brand, kemudian Big Banks, dan yang lainnya. Maka dari itu boleh nanti dipantau saham-saham tersebut. Untuk Brand sudah saya upload ya videonya kemarin, jadi boleh ditonton untuk analisanya. Jadi view saya pada IHSG akan lebih cenderung bergerak naik ke area 7370 sampai 7404. Untuk melanjutkan naiknya, maka IHSG harus bisa breakout dulu area ini. Jika bisa di breakout, maka akan lanjut naik ke resisten 7454. Akan tetapi menurut saya masih akan tertahan nanti di area supply ini dan mulai bergerak turun kembali. Oke, nah sekarang kita masuk ke dua saham ya yang bisa dipantau selama 1 minggu ke depan untuk tanggal 20 sampai 22 Mei 2024. Untuk saham yang pertama ada MBMA. Oke, untuk MBMA ini sudah sebelumnya saya share ya di pelanggan antek saham, saya share di minggu yang lalu, dan boleh kita lihat sudah hit target pertama, yaitu profit sekitar 7%, sempat floating profit sampai 10% ya di hike-nya di hari Jumat kemarin di 625. Dan di sana juga sudah saya info di video tersebut untuk mulai take profit pada MBMA. Jadi saya bagikan seperti ini, dan kita tidak terkena stop loss ya. Jadi harga turun dulu untuk koreksi, lalu bergerak naik kembali. Nah, untuk MBMA ini masih sangat potensi ya bergerak naik, karena saya kasih alasannya di sini, karena sudah breakout resisten sebelumnya di sini ya. Ada resisten di sini yang ini. Resisten ini sudah di breakout, walaupun memang resisten 605 belum di breakout, tapi resisten di 580 sudah di breakout kali ini. Jadi ada potensi, ini gak usah dilihat ya, karena ini merupakan trading plan pada untuk pelanggan YouTube Antek Saham. Dan di sini boleh kita lihat resisten yang di sini 580 sudah di breakout di hari Jumat. Jadi ada potensi untuk MBMA melanjutkan kenaikannya. Akan tetapi pola pergerakan dari MBMA setelah di breakout suatu harga, maka harga dari MBMA cenderung turun untuk koreksi sebelum melanjutkan naiknya. Jadi ada potensi untuk MBMA turun dulu ya ke support kita di 580 sebelum melanjutkan naiknya. Jadi kita ambil peluangnya atau kesempatan masuk di area 580 nantinya. Sebelum ke situ kita cek lagi broker summary dari MBMA. Oke, di hari Jumat terlihat ada akumulasi ya yang cukup besar dari RF, KZ, dan BK. Dan yang jual NI, BB, dan YU. Kemudian jika kita cek secara mingguan, RF oke, berarti RF baru masuk ya di sini. Ya baru masuk dia. Jadi RF mengangkat dari harga dari MBMA ini. Untuk average-nya di 594, oke dia sudah profit ya sekitar 2%. Mungkin dia akan nanti jualan sedikit dulu untuk koreksi, kemudian diambil lagi nanti di bawah untuk dinaikkan lagi sampai ke 640. Dan di sini boleh kita lihat secara mingguan tadi RF, KZ, BK masih konsisten beli, dan yang jual BB, NI, dan YU. Jadi untuk broker summary tergolong bagus ya pada MBMA ini. Jadi ada potensi untuk melanjutkan naiknya. Dan di sini karena seperti yang tadi, secara teknikal ada breakout, kemudian secara broker summary ada akumulasi, maka MBMA berpotensi untuk melanjutkan naiknya.
Dan di sini saya gambarkan sebuah support trendline yang bisa menjadi area koreksi dari MBMA ini, yaitu pas di harga 580. Jadi untuk MBMA bisa kita bagikan ya trading plan, tapi kita antri dulu di area 580 sampai 585. Ini saya buatkan ya trading plan-nya, antri. Kemudian stop loss di bawah dari demand. Kemudian target pertama di 640 atau kita buatkan 1:1, oke. Di 635. Jadi target pertama kita di sini 635, kemudian target kedua di sini 675. Boleh kita lihat untuk mencapai target pertama, jika kita antri di 585, maka risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss di 8,55%, dan jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 15%. Jadi sangat menarik risk reward ratio pada saham MBMA ini. Jadi ada potensi ya untuk bergerak naik, tapi bisa koreksi dulu sebelum melanjutkan naiknya. Karena di sini boleh kita lihat ada rejection ya. Jika kita cek di time frame yang lebih rendah, nah di sini ada rejection. Oke, terlihat dia sudah retest ya. Sudah retest di sini di area 585. Jadi sebenarnya bisa langsung naik ya, bisa langsung hijau di hari Senin nanti. Jadi boleh disisihkan saja. Jika ingin masuk di harga sekarang, maka stop loss-nya dinaikkan ya. Masuk di harga sekarang, maka stop loss-nya bisa di harga 5 di sini untuk mendapatkan rasio 1:1 boleh di 570. Jadi jika ingin masuk di harga sekarang atau di 605, maka stop loss di 570 dan target pertama di 640. Tapi saya akan membuatkan trading plan seperti ini. Saya akan antri dulu ya, antri di 585 dengan take profit seperti yang tadi. Ini saya ketik dulu. Buy 585, TP1 635, TP2 675, lalu stop loss di 535. Jadi saya akan antri dulu ya. Antri di sini dan saya tidak HK karena masih ada potensi ya sebenarnya untuk turun dulu, koreksi lagi ke area 585. Walaupun sebelumnya sudah koreksi ya, tapi kita tunggu lagi, bersabar jika tidak ingin mengambil resiko terlalu besar. Oke. Jadi untuk MBMA sangat potensi bergerak naik karena sudah break trendline dan ada akumulasi dari bandar. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Inco ya. Ini Inco. Sorry. Oke, untuk Inco sebelumnya sudah saya share ya di Telegram gratis seperti ini. Jadi untuk Inco sudah saya share, nah seperti ini. Jadi buy di area demand dengan target di area 4.950, dan boleh kita lihat sudah hit area target tersebut, lalu harga bergerak turun kembali. Nah, jika teman-teman sudah join ke Telegram kita, maka tentunya sudah mendapatkan profit sebesar 10% lebih dari saham Inco ini. Akan tetapi masih bisa masuk ya, masih bisa masuk karena sudah membuat pola uptrend di sini. Sebenarnya sebelumnya untuk Inco membuat pola double bottom, neckline sudah di breakout di sini, lalu koreksi dan melanjutkan naiknya. Karena sudah menandakan rejection di area supply, maka ada potensi untuk Inco bergerak turun kembali ya, untuk koreksi lebih lanjut ke area yang di sini. Saya buatkan area untuk teman-teman, area di sini untuk melakukan pembelian ya. Ada satu area yang di sini. Oke, terlihat ya. Yang merupakan area supply sebelumnya dan akhirnya bisa di breakout oleh Inco. Ini saya buatkan harganya. Jadi untuk Inco, kenapa saya membagikan ini kepada teman-teman sekalian? Karena area supply sudah di breakout di hari Jumat. Di hari Jumat sudah di breakout, maka ada potensi pada Inco untuk melanjutkan kenaikannya. Jika kita cek secara broker summary, secara mingguan cukup menarik ya. Oke, secara mingguan kurang menarik, tapi secara 2 minggu di sini boleh kita lihat tadi ada MG. Oke, MG akum cukup besar ya dari tanggal 3 Mei. 3 Mei di sini ya. Oke, di sini yang dimana volumenya cukup besar ya dari indikatornya di 7 Mei. 7 Mei, oke yang di sini ya. Yang di spike ke atas
lalu akhirnya koreksi, melanjutkan pergerakan naiknya. Jadi untuk Inco, boleh nanti seperti itu juga, dia breakout di sini. Kan di sini breakout area ini, saya buatkan, sini breakout, di breakoutnya area yang di sini, lalu harga koreksi sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi ada potensi nanti pada Inco, seperti itu juga, karena di sini sudah di breakout, boleh kita lihat di breakout di sini, di breakout, maka ada potensi koreksi sebelum spike lagi ke area supply-nya di sini. Jadi ada potensi Inco untuk bergerak naik. Dan secara broker summary, 2 minggu terakhir cukup bagus, MG average di 4.600, oke di area ini ya, di area demand-nya. Jadi ada potensi memang turun dulu untuk mendapatkan average yang lebih bagus sebelum di spike lagi ke atas. Jika kita cek di tanggal 17, oke MG masih beli dan AK dari asing mulai jualan di sini ya. Konsisten jualan pada saham Inco ini. Oke, jadi secara broker summary MG masih akum ya, masih akum konsisten pada Inco. Dan secara teknikal ada potensi koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi di sini boleh kita bagikan trading plan. Buy di sini, stop loss di bawah dari support, lalu dengan take profit 1/1 ya di sini. Untuk saham Inco, take profitnya di sini, di area 4.900. Jadi kita wait and see di area demand. Ini saya buatkan demand 4580, sorry, 4660. Jadi ada potensi Inco turun dulu ke area ini, sebelum melanjutkan kenaikannya ke area supply-nya di sini. Dan trading plan kita buy di area, saya ketik saja ya. Jika mencapai target pertama, maka potensi profit kita 5,15%. Sorry, 1/1 ya kita di sini. Harusnya di 4.000. Nah, di sini 4.910. Jadi risk reward ratio 1/1 jika mencapai target pertama. Lalu untuk target kedua kita di sini, di 4.960. Jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 6%. Jadi masih menarik. Walaupun sudah ketinggalan ya, jika teman-teman yang belum ikut dari analisa sebelumnya secara gratis, maka boleh menunggu di area ini. Tetapi jika yang sudah ikut, maka boleh mulai TP parsial ya, karena sudah hit area target, boleh TP sebagian, lalu sebagian lagi di hold dengan set BEP di atas area entry teman-teman. Oke, jadi ada potensi turun dulu. Ini saya ketik ya, 4660, TP1 4910, TP2 4960, SL 4410. Jadi boleh nanti pantau ya area trading plan kita di sini. Jika bisa bertahan di atas support, yang di sini, di atas support 4.450, maka Inco masih berpotensi bergerak naik ke area supply-nya lagi. Tapi jika support 4.450 di breakdown, maka Inco akan turun lagi ke area support selanjutnya di sini, di area 4.130. Nah, maka dari itu boleh pantau area demand 4.580 sampai 4.660, kemudian support di 4.450. Tapi secara pergerakan dari Inco ini, maka Inco sangat potensi bergerak naik ke arah target kita di sini. Jika nanti tidak mampu breakout area supply, maka wajib TP semua ya. Tapi jika bisa breakout area supply ini, maka Inco akan melanjutkan kenaikannya sampai ke area 5.000 ya, 5.525. Nah, maka dari itu boleh pantau area-area yang sudah saya tanda di sini. Oke, boleh antri nanti sambil pantau apakah ada konfirmasi pada saham Inco ini. Oke, jika ada yang kurang dipahami, boleh nanti ditanyakan ya di kolom komentar. Jika saya ada waktu, nanti akan saya jawab. Jadi, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel YouTube Antek Saham ini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.